Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih. Sebenarnya Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dan kami juga mengundang Anda berinteraksi di 0812 11 12 959. Atau kami tunggu public chat Anda di kanal YouTube Smart FM karena kami live audio visual. Dan sementara itu kisah tadi sebetulnya menginspirasi ya bahwa ada banyak cara yang perlu secara profesional dengan menggunakan hati gitu loh untuk bisa menyikapi tentang arti dari nilai-nilai yang diterapkan dari sebuah perusahaan. Memang godaannya banyak karena itulah untuk bisa bertumbuh itu harus mengalami banyak sekali liku-liku dan juga jalan yang terjal. Tidak semulus apa yang mungkin Anda rasakan di atas kertas, Anda siapkan, Anda mappingkan. Begitu pelaksanaannya pasti ada. Dan dari kasus tadi, Pak Eloy bisa menemukan satu solusinya. Jadi Pak Eloy, untuk melihat apakah nilai-nilai inti perusahaan itu betul-betul hidup atau tidak itu dari mana Pak Eloy? Mungkin boleh diulang lagi untuk para Smartisers yang baru bergabung nih. Oh, very good. Bagaimana melihat apakah nilai-nilai inti perusahaan itu sudah benar-benar dihidupin atau belum? Gampang banget. Kita lihat saja apakah para pegawai dan juga para pemilik atau pemimpin perusahaan itu menjalaninya. Dan tentu saja bisa kita lihat dengan mengobservasi. Sama kan, seperti kejadian tadi. Kalau benar-benar service dijalankan, kan STAR, S-nya adalah service. Dan sudah diberikan pelatihan juga kok, bahwa yang namanya service itu termasuk ketika kita menangani, mengelola komplain dari customer. Tetapi ya itu Mas Daryl, itu kan harus keluar dari zona nyaman ya. Itu yang membuat banyak orang tuh ya sama seperti olahraga. We know ini penting banget, tapi bangun lebih pagi 15 menit, lalu kita jogging, itu kan nggak nyaman. Itu sebetulnya problemnya. Kita juga bisa mengetahui apakah kemudian nilai-nilai itu dihidupin atau tidak ya dengan kita melakukan survei kan. Kita bisa survei kepada customer, dan kita bisa survei kepada vendor-vendor, atau simply kita bertanya secara random, acak saja dah kepada karyawan yang ada di perusahaan itu. Ini pertanyaannya. Apakah Anda tahu nilai-nilai inti perusahaan Anda? Menarik Mas Daryl karena ada satu survei yang pernah dilakukan mengenai pertanyaan itu. Saya baca di dalam buku Green Sin judulnya Culture Hack. Dan ketika pertanyaan seperti itu ditanyakan di beberapa perusahaan, hanya 8% saja yang menghafal core values perusahaannya dengan benar. Kebayang Mas Daryl? 92% knowing aja enggak loh. Padahal di dalam membangun namanya budaya itu ada 3 tahapan. Knowing, know, ketahui dulu dong, baru do, baru be. Jadi know, do, be. Wong 92% aja nggak tahu. Gimana dia bisa menghidupinya, Om? Itu Mas Daryl ya. Baik, berarti kita harus fokus ke 92% ini Pak Eloy ya. Karena memang ini kan yang menjadi PR bersama nih. Kan TML selalu memberikan banyak sekali insight dan juga inspirasi. Nah, untuk masuk ke ranah 92% yang tidak tahu tentang nilai-nilai itu, apa sih sebetulnya manfaat dari nilai-nilai inti atau core values perusahaan pada keberhasilan perusahaan? Karena dengan menjelaskan hal ini diharapkan 92% itu mau melakukan, no do be-nya kuat gitu akhirnya Pak Eloy. Very good, bagus sekali. Well, kita kembali kepada definisi budaya sekali lagi ya Mas Daryl. Bahwa budaya itu adalah cara gaya kita melakukan pekerjaan di tim atau perusahaan ini. The way we do things around here. Cara kita. Dan waktu kita melakukan things around here, kita bekerja di dalam tim atau perusahaan tertentu, itu kan umumnya nggak ada orang yang ngelihat. Kan tidak CCTV mantau kita, terus kan enggak. Ya. Nah, budayalah yang menolong kita untuk selalu memberikan yang terbaik walaupun tidak ada CCTV atau atasan yang memantau. Nah, budaya ini dibangunnya ada fondasi.
Fondasi itu namanya core values, nilai inti. Jadi kalau nilai inti tidak ada, nggak mungkin ada budaya yang sengaja dibangun sesuai dengan harapan kita. So, ada dua, Mas Daril, akhirnya menjadi manfaat dari nilai inti ini. Yang pertama, nilai-nilai inti perusahaan menjelaskan bagaimana sih pekerjaan di divisi perusahaan tersebut dijalankan. Apakah dengan cara individu atau kerjasama tim? Beda itu, Mas Daril. Ada loh perusahaan-perusahaan yang bisa terkenal di industrinya. Dan kalau kita masuk ke dalam, mereka punya budaya itu ya one man show. Yang penting lu hebat secara pribadi. Bagaimana kamu hebat di dalam ya mendekati para pembuat keputusan dan seterusnya dan seterusnya. Ada perusahaan-perusahaan yang kekuatannya di teamwork, kerjasama tim. Sehingga di perusahaan yang jagonya kerjasama tim, sehebat apapun orang dari perusahaan yang terkenal dengan one man show, mereka nggak akan terima. Kenapa? Karena yang disebut sebagai core values tadi itu menentukan cara kita bekerja. Saya kasih contoh dengan klien yang kami bantu tahun 2007 itu. Kan start, pertamanya service. Berarti pagi hari sampai larut malam kita pulang, cara kita berpikir dan bertindak adalah service. Itu artinya apa? Bukan gua yang penting. Service itu berarti apa? Saya mesti mendahulukan orang lain. Saya mesti mau berkorban. That's the way we do things around here. Bicara yang kedua, trust. Berarti harus saling percaya. Berarti apa? Nggak boleh ngomong di belakang dong. Kita ngomong apa adanya. Ya tapi nanti kalau ngomong, yang ada aku dimarahin. Berarti kamu nggak percaya aku. Nah, itu the way we do things around here. Kita bicara mengenai yang terakhir, atau accuracy, ketelitian. Itu kan berarti waktu dia lagi motong tuh, waktu dia lagi ngelem tuh, di dalam pikirannya ini nggak boleh salah. Ini harus teliti, accuracy. Dan kalau ternyata salah, sudah ditutup dengan responsibility. Nggak boleh nunjuk jari. Dia Pak, habisnya dia begini. Nggak ada. Kenapa? Karena sudah ada core values, ambil tanggung jawab 100%, berhenti menyalahkan. Lu kebayang Mas Daryl, kalau satu perusahaan dengan 100 orang karyawan bekerja mengutamakan service. Bekerja saling percaya. Tidak ada hoax di antara mereka. Tidak ada si A ngomongin si B, tusuk dari belakang. Tidak ada yang bekerja tidak boros-boros, memboroskan sumber daya karena harus akurat di dalam melakukan pekerjaan. Dan kalau ternyata salah pun, dia nggak nyalain kok. Dia akan bertanggung jawab. Hebat kan tuh perusahaan. Itulah core values. Dan pada akhirnya yang kedua, core values membantu mulai dari pemimpin perusahaan sampai level office boy. Ketika mengambil keputusan, kiblatnya adalah start tadi. Kiblatnya adalah, rujukannya adalah core values tadi, Mas. Masih ingat ya, di 2 atau 3 minggu yang lalu, kita bicara contoh orang bernama Michael McCain yang menjadi CEO dari satu perusahaan ternama di Kanada. Ketika kemudian mereka mendapatkan salah satu produk mereka, karena ini consumer goods, makanan ya, ternyata ada bakteri yang kemudian membuat yang mengkonsumsi makanan itu kemudian meninggal. Bagaimana caranya? Bagaimana mereka mengambil keputusan? Oh, bagus sekali. Ketika ditanya di wawancara, baru sama wawancaranya tuh sebulan atau 2 bulan yang lalu, untuk berefleksi bagaimana dia membuat keputusan pada tahun 2008. Dan dia bilang, waktu itu kami mengambil keputusan berdasarkan core values kami. Nilai inti kami adalah utamakan customer. Nilai inti kami adalah selalu berikan yang terbaik kepada customer. Jadi, walaupun kami rugi, tapi kami menarik semua produk itu dari pasar demi menghidupi
core values kami. So, Mas Daryl, ada 2 manfaat dari core values. Yang pertama tadi saya katakan itu menjelaskan bagaimana seluruh karyawan mengerjakan pekerjaannya. Dan yang kedua, membantu seluruh pemimpin, pemilik perusahaan dan para karyawan mengambil keputusan, khususnya pada saat-saat kritis dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Maka kitab sucinya adalah core values itu, Mas Daryl. Kitab sucinya. Iya. Baik-baik. Kita break dulu, Pak Eloy ya. Ini saya nggak tahu apakah cukup waktunya, karena pembahasannya masih banyak banget, tapi komentar juga ada yang masuk. Kita akan coba kombinasikan, Pak Eloy ya. Untuk bisa membahas pertanyaan, komentar, dan juga materi bahasan kita malam hari ini. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu.